Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan pelajaran Ibu Sosiologi, di mana kali ini kita akan membahas tentang bentuk perubahan sosial. Sebelumnya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita ulang materi kemarin itu tentang definisi perubahan sosial, di mana perubahan sosial itu sesuatu yang merubah sistem, struktur dan fungsi yang ada di masyarakat. Kemudian terjadinya perubahan sosial itu karena adanya faktor internal, yaitu dari dalam, kemudian faktor eksternal dari luar, seperti itu. Kemudian sudah dibahas juga tentang proses perubahan sosial, di mana bukan hanya faktor eksternal dan internal saja terjadinya perubahan sosial, itu ada juga dari prosesnya. Ada 5: difusi, akulturasi, asimilasi, amalgamasi, dan akomodasi. Itu semua akan mengakibatkan timbulnya perubahan sosial. Nah, dari akibat proses dan faktor timbulnya perubahan sosial, muncullah bentuk perubahan sosial, di mana bentuk perubahan sosial itu ada 6. Ada perubahan lambat, ada perubahan cepat, ada perubahan besar, dan ada perubahan kecil. Kemudian ada perubahan yang dikehendaki, juga perubahan yang tidak dikehendaki. Baik, sekarang Ibu akan membahas tentang perubahan yang lambat dulu. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan bahwa sebelum ada video ini, sebelum ada video ini itu ada video yang mendikte tentang definisi bentuk-bentuk perubahan ini. Kemudian mengapa Ibu harus mempelajari atau mengajarkan ini kepada kalian, agar kalian mengetahui bahwasanya sebuah perubahan itu banyak banget bentuk-bentuknya, dan kalian harus mengetahui itu agar kalian bisa membedakan dan kalian bisa menempatkan diri bagaimana kalian merasakan atau menerima perubahan atau menerima segala bentuk perubahan sosial itu. Oke, kita lanjutkan, yaitu Ibu akan membahas tentang perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat ini dimaksudkan perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi merasakan perubahannya itu sangat lama banget dirasakannya. Kenapa? Karena manusia atau orang-orang masyarakat yang menerima perubahan itu sulit untuk menerimanya atau sulit mencapainya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemerdekaan Indonesia. Indonesia bisa merdeka itu lama banget, harus berabad-abad begitu ya, dari zaman Portugis dulu, kemudian Belanda, kemudian akhirnya Jepang. Itu kita mengalami proses yang sangat lama untuk merasakan perubahan kemerdekaan. Seperti itu contohnya perubahan yang lambat gitu ya. Kemudian misalkan kebijakan-kebijakan baru yang sulit untuk direalisasikannya. Nah, itu tuh contoh ke dalam perubahan yang lambat atau evolusi. Kemudian yang kedua, adanya perubahan cepat, revolusi nama lainnya. Ini berbeda dengan yang lambat tadi. Perubahannya sangat cepat, perubahannya sangat gampang diterima, perubahannya sangat pesat kayak gitu. Contohnya seperti apa perubahan cepat? Itu seperti perubahan reformasi. Nah, reformasi itu kan penurunan Soeharto, di mana harus cepat-cepat dilengsarkan, kemudian pindah ke era reformasi. Nah, guys, pada saat itu terjadi benar-benar perubahan yang sangat cepat. Tiba-tiba B.J. Habibie menjadi presiden setelah lengsernya Pak Soeharto begitu. Nah, perubahan cepat ini diidentikan terjadi karena
ada hal-hal anarki terlebih dahulu kayak gitu. Jadi sesuatu atau keadaan yang mengalami perubahan yang cepat biasanya diakibatkan karena adanya hal-hal yang anarki dulu, hal-hal yang negatif dulu kayak gitu ya, yang harus ada korban dulu misalkan seperti itu ya. Nah, contohnya itu perubahan cepat, reformasi seperti itu ya. Kemudian ada juga perubahan cepat yang tanpa adanya anarki, misalkan pergantian tipe gadget gitu ya, dari iPhone berapa langsung melejit aja ya ke iPhone berapa misalkan gitu ya, Oppo berapa jadi langsung aja udah ganti lagi Oppo berapa. Baru juga ibu teh beli Oppo A9, sekarang udah ada lagi Oppo yang baru aja beli Samsung yang apa namanya teh, yang A51 gitu ya, sekarang ada lagi yang A7 misalkan gitu. Baru aja beli iPhone yang kameranya panjang, sekarang ada lagi iPhone yang kameranya boba misalkan gitu ya. Nah, itu tuh perubahan yang cepat guys ya, contoh dari perubahan cepat. Oke, next ada perubahan kecil. Perubahan kecil itu maksudnya perubahan yang terjadi sangat kecil di mana hanya orang-orang saja hanya beberapa orang saja yang mengikuti perubahan kecil itu. Misal mode pakaian, lagi usum jilbab yang kelihatan lehernya kayak gitu ya, terus anting badag kayak gitu ya. Nah, itu tuh model pakaian sekarang tuh berubah loh, hijab sekarang tuh kelihatan leher pakai antingnya gitu. Itu perubahan kecil. Kenapa? Karena yang mengikuti tren jilbab yang kelihatan lehernya yang pakai anting itu cuman beberapa orang saja. Jadi kecil itu perubahan, gak impact ke ke semua masyarakat kayak gitu. Sekarang mah lagi usum motor backjul, motor bebek, motor CB misalkan gitu ya, usum banget tuh misalkan gitu ya. Nah, tapi cuman beberapa orang aja yang merasakan perubahan kecil itu, yang perubahan yang balik lagi ke yang motor dulu tuh cuman beberapa orang aja, makanya perubahan kecil kayak gitu. Kayak inovasi-inovasi makanan yang pakai bubuk green tea lah, yang pakai bubuk taro lah, yang pakai cream cheese, minuman-minuman gitu, yang pakai boba, itu kan sebuah perubahan gitu ya, yang asalnya minuman teh tarik biasa ternyata pakai boba tuh jadi enak kayak gitu. Tapi beberapa orang aja yang merasakan keenakan itu, yang merasakan perubahan itu. Terus sekarang nih ya ada perubahan kecil lagi, McD kan ada apa sih namanya teh, es krim rasa teh botol. Tuh kan itu jadi berubah gitu kan, asalnya teh botol cuman minuman, sekarang bentuk es krim kayak gitu. Itu tuh perubahan sosial guys. Kenapa? Karena yang dijualnya untuk masyarakat kayak gitu, impactnya akan berubah di kalangan masyarakat, makanya disebut perubahan sosial tapi kecil. Kenapa? Karena cuma beberapa orang aja yang pengen nyobain seperti itu, paham ya? Nah, kemudian ada perubahan besar. Perubahan besar berbeda dengan perubahan kecil, di mana perubahan besar ini dialami sama semua orang, berpengaruh sama semua orang. Contohnya perubahan kecil itu COVID-19. Adanya corona ini adalah sebuah perubahan besar guys ya, dimana yang merasakannya itu semua kalangan, yang merasakannya itu semua daerah gitu ya, seluruh Indonesia merasakan COVID ini gitu ya. Dampaknya ke ekonomi, dampaknya ke pendidikan, dampaknya ke keluarga, dampaknya ke bagian kesehatan, sosial, budaya, dan itu adalah contoh perubahan yang sangat-sangat besar COVID-19. Seperti kita tahu adanya COVID,
pendidikan jadi sistemnya online, kesehatan jadi protokolnya makin diperkuat, kemudian ekonomi turun gitu ya, dimana harga sembako naik, banyak yang di PHK, banyak pengangguran, kemudian penggajian di perusahaan juga dapat gaji cuma 50%. Wah, pokoknya Maya, COVID ini sangat membuat terjadinya perubahan yang sangat besar ya. Nah, itu kan perubahan besar yang benar-benar terjadi di yang sekarang ini gitu ya, yang sekarang ini terjadi. Nah, tapi kalau misalkan kalian buka di jurnal, kalian buka di buku, kalian buka di internet, contoh dari perubahan besar itu industrialisasi. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini guys. Adanya industrialisasi atau adanya pabrik di suatu daerah itu membuat perubahan besar, karena adanya pabrik nih ya, kayak pabrik Ceres nih ya di sini itu membuat sebuah perubahan besar, di mana masyarakat di sekitaran Ceres itu akan bekerja di sana, jadi akan mengurangi angka pengangguran. Terus tukang ojek, tukang angkot akan rame di sana gitu ya, di daerah Ceres itu, karena banyak pegawai Ceres. Terus bukan pengusaha yang buka usaha makanan, warteg, bakso lah apa gitu ya, merasakan juga adanya pabrik ini, usahanya makin maju kayak gitu. Jadi sebuah perubahan besar apabila contohnya misalkan industrialisasi, maksudnya di sekitaran industrialisasi itu, di sekitaran pabrik itu merasakan dampak positif atau negatif adanya pabrik itu. Nambah macet lah kalau misalkan negatifnya, atau enggak nambah sampah lah, nambah limbah lah gitu. Adanya pabrik tuh ya jadi ada limbah ke sungai. Sungai kan milik masyarakat, makanya adanya pabrik itu sebuah perubahan yang sangat besar gitu, yang besar seperti itu guys gitu ya. Sekarang next, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki maksudnya perubahan yang memang direncanakan, memang yang diinginkan, memang yang sudah dirancang, dirapatkan dengan baik dan benar. Contohnya seperti apa perubahan yang dikehendaki? Misalkan dibuatnya undang-undang baru, adanya rancangan undang-undang, kemudian pergantian presiden, itu perubahan yang dikehendaki guys. Kemudian perubahan, misalkan waktu itu pernah ada wacana TikTok akan dihapus di Indonesia. Nah itu teh kalau misalkan terjadi, itu tuh perubahan yang dikehendaki gitu. Adanya KB gitu ya, adanya apalagi ya, adanya kurikulum 13, adanya sekolah online, adanya ya belajar jarak jauh. Itu perubahan yang dikehendaki, itu yang dirancang dulu kayak gitu ya. Gimana sih lebih baiknya gitu ya sekolah tuh kayak gitu ya guys ya. Nah, sekarang ada perubahan yang tidak dikehendaki. Ini benar-benar bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak yang Maha Kuasa yang memberikan suatu perubahan. Perubahan yang tidak dikehendaki benar-benar di luar jangkauan masyarakat, tiba-tiba terjadi perubahan itu. Misalnya apa? Misalnya bencana alam, adanya gempa, adanya tsunami, adanya COVID-19 ini, itu wallahualam sih ya. Maksudnya ya udahlah, contohnya yang tsunami sama gempa dulu. Itu benar-benar kejadian yang tidak diharapkan, yang tidak dikehendaki, tapi kita terima pemberian teguran dari yang Maha Kuasa. Nah, akibat perubahan yang tidak dikehendaki itu, akibat kejadian yang tidak dikehendaki itu,
muncullah perubahan yang tidak dikehendaki. Tiba-tiba bangunan jadi hancur, tiba-tiba tempat wisata jadi nggak rame lagi kayak gitu ya, hotel-hotel jadi bangkrut dan lain sebagainya. Dan itu perubahan yang tidak dikehendaki. Adanya bencana alam juga, ada beberapa keluarga yang menjadi kurang personilnya karena meninggal begitu ya. Itu kan jadi perubahan di antara tengah-tengah masyarakat, itu keluarga kayak gitu. Makanya terjadinya fenomena itu disebutnya perubahan yang tidak dikehendaki. Dan COVID ini juga tidak dikehendaki. Di Indonesia mah ya nggak ada yang bikin COVID gitu ya, nggak tahu tuh apa namanya teh apa sih, konspirasi di luar sana, apakah benar-benar ini tuh harus dikeluarkan COVID teh ya, nggak tahu, memang benar-benar tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia mah nggak dikehendaki, nggak dibuat itu COVID, amit-amit ya, Indonesia teh masih merangkak gitu ya. Apalagi ada COVID ini makin aja lelet merangkaknya. Jadi kalau kata ibu, COVID ini juga perubahan yang tidak dikehendaki, yang tidak diharapkan. Siapa sih yang pengen COVID gitu ya, virus di mana-mana, gitu kan. Nah, itu dia bentuk-bentuk perubahan lambat contohnya kemerdekaan, perubahan cepat contohnya reformasi, perubahan kecil contohnya mode pakaian, perubahan besar contohnya pabrik dan COVID-19, perubahan yang dikehendaki misalkan pergantian presiden, perubahan yang tidak dikehendaki contohnya bencana alam. Segitu penjelasan dari ibu, insya Allah bermanfaat, insya Allah jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja, jangan sungkan. Setiap penjelasan ibu tulis di buku kalian, tulis dengan tangan gitu ya, difotokan. Semangat terus belajarnya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum, terima kasih.